Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kita bisa bertemu kembali di pelajaran prakarya. Masuk pembahasan PowerPoint-nya bab 6, teknologi gambar konstruksi. Yang sebelumnya kita membahas bab 5 ialah membuat sketsa dan gambar konstruksi. Sekarang kita masuk ke teknologi gambar konstruksi. Teknologi gambar konstruksi tujuannya sama dengan sebelumnya, yaitu menyatakan pendapat. Ada empat tujuan kita mempelajari. Jadi tujuan pembelajaran ini sama setiap babnya. Ada beda-bedanya ya. Langsung aja kita ke bagian A. A. Pengertian teknologi gambar konstruksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi merupakan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sedangkan konstruksi merupakan susunan atau model tata letak suatu bangunan atau jembatan, rumah, dan sebagainya. Teknologi gambar konstruksi merupakan teknologi yang menjelaskan susunan model atau tata letak suatu bangunan berupa gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Jadi teknologi gambar konstruksi artinya itu merupakan teknologi yang menjelaskan susunan model atau tata letak suatu bangunan yang berupa gambar 2 dimensi atau gambar 3 dimensi. Itu adalah pengertian teknologi gambar konstruksi. Sedangkan secara umum, konstruksi bangunan yang baik dan memenuhi standar bangunan harus memenuhi 5 syarat berikut. Syarat standar bangunan itu yang pertama adalah fungsional, yang kedua indah, yang ketiga kuat dan tahan lama, yang keempat sehat dan higienis, yang kelima ekonomis. Sedangkan secara umum jenis-jenis bangunan dibedakan menjadi 4 kelompok. Berikut adalah yang pertama bangunan gedung, yang kedua bangunan transportasi, yang ketiga bangunan air, yang keempat bangunan khusus. Di sini pengertian teknologi gambar konstruksi dari segi bahasa. Teknologi merupakan artinya adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sedangkan konstruksi merupakan susunan atau model tata letak suatu bangunan atau jembatan, rumah, dan sebagainya. Jadi teknologi gambar konstruksi merupakan teknologi yang menjelaskan susunan model atau tata letak suatu bangunan berupa gambar 2 dimensi maupun gambar 3 dimensi. Itu adalah pengertian teknologi gambar konstruksi. Sedangkan konstruksi bangunan yang baik dan standar bangunan harus memiliki 5 syarat. Yang pertama adalah syaratnya tadi fungsional, yang kedua indah, yang ketiga kuat dan tahan lama, yang keempat sehat dan higienis, yang kelima ekonomis. Jadi standar bangunan yang baik itu harus memenuhi syarat seperti ini, ada 5 syaratnya. Fungsional berarti kan bangunan tersebut dibangun untuk apa? Misalkan berfungsi untuk sekolah atau fungsinya untuk rumah sakit, itu adalah secara fungsional. Jadi standar bangunan harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama syaratnya fungsional. Yang kedua adalah syaratnya itu indah. Bagaimana bangunan tersebut itu memiliki tampilan yang indah, atau dari segi gambar maupun dari segi
desainnya itu memiliki gambar yang indah, pandangannya atau dilihatnya itu indah, interiornya maupun eksteriornya itu indah. Itu adalah syarat yang kedua. Yang syarat ketiga adalah kuat dan tahan lama. Enggak cuma indah dan juga enggak cuma berfungsi atau fungsional. Yang ketiga itu juga syaratnya kuat dan tahan lama. Jadi enggak cuma bagus dipandang, enggak cuma berfungsi itu gedung, tapi juga kuat, awet, bisa bertahan lama puluhan tahun bahkan ratusan tahun masih berdiri. Itu syaratnya gedung atau suatu bangunan yang ketiga. Sedangkan yang keempat adalah sehat dan higienis. Sehat dan higienis ini artinya gedung tersebut itu memiliki seperti kualitas udara yang bagus, terus jauh dari limbah misalkan, terus lagi ya salah satunya tadi itu kan ventilasi udaranya yang bagus, sehingga kan menimbulkan kita butuh udara yang bagus juga untuk kita hirup. Maka dari gedung tersebut menghasilkan juga udara yang bagus atau oksigen untuk kita hirup. Itu salah satu syarat dari suatu bangunan. Yang keempat, sehat dan higienis. Sedangkan yang kelima itu ekonomis. Artinya di sini ekonomis berarti bangunan tersebut tidak mahal gitu. Kita membangunnya itu secara bisa diminimalisir sedemikian gitu, sampai jadi walaupun tidak mengurangi karakter atau 5 syarat tersebut dari yang pertama, fungsional, indah, kuat, dan tahan lama. Yang kelima ini ekonomis, nggak mahal kita bangun rumahnya misalkan atau bangun bangunan apa. Cuma kalau misalkan itu bangunan nilainya bagus, nilainya dari segi harga besar gitu kan, dari segi harga mahal, tapi tidak memiliki sifat atau 5 syarat yang lainnya, fungsional, indah, kuat, dan tahan lama. Atau juga bisa percuma kalau misalkan memiliki sifat atau syarat dari fungsional dan juga indah dan ekonomis, tapi tidak kuat dan tahan lama. Artinya tidak bertahan lama. Itu bangunan temboknya misalkan gampang jebol gitu, baru 2 tahun kita misalkan kayak pakai ini ya, batu bata yang bukan batu bata sih, batu bata mah dari tanah liat ya. Batu yang dari pasir tuh yang dicetak itu kan tengah-tengahnya bolong tuh. Nah itu bisa hancur gampang banget tuh kalau sudah dibangun misalkan selama 1, 2 sampai 3 tahun, itu udah pasti nggak kuat. Itu kita pukul aja bisa jebol itu tembok. Lupa saya namanya. Nah itu juga harus kita pertimbangkan dari segi kuat dan tahan lamanya. Itu adalah 5 syarat standar bangunan. Sedangkan dari secara jenis-jenisnya, bangunan dibedakan itu dari bangunan gedung, bangunan transportasi, bangunan air, dan juga bangunan khusus. Ada 4 jenis bangunan yang dibedakan. Bangunan gedung ya bisa di gedung sekolah, bisa jadi di gedung perkantoran, gedung dan sebagainya. Yang kedua ini bangunan transportasi. Bangunan transportasi berarti kan untuk transportasi, biasanya itu fasilitas publik ya, kayak contohnya bangunan bandara, terus bangunan terminal, itu salah satu masuk ke jenis bangunan transportasi. Sedangkan bangunan air adalah yang dimaksud bangunan air ini ya, infrastruktur mungkin ya, untuk seperti waduk, terus tanggul, itu adalah salah satu contoh bangunan air. Yang keempat, bangunan khusus. Bangunan khusus mungkin dibangun untuk seperti contohnya bangunan khusus untuk
para pasien COVID ya mungkin ya, itu yang dibangun rumah sakit, contohnya rumah sakit khusus pasien COVID itu adalah salah satu bangunan khusus. Jadi kalau secara syarat standar bangunan itu ada 5, sedangkan secara jenis-jenisnya, jenis bangunan itu ada 4: bangunan khusus, bangunan air, bangunan transportasi, dan bangunan gedung. Selanjutnya, pengertian bangunan gedung. Yang pertama adalah bangunan gedung merupakan jenis bangunan yang biasa digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat bekerja. Tadi yang sudah saya sebutin, seperti contohnya bangunan rumah sakit, bangunan sekolah. Selanjutnya, bangunan transportasi. Transportasi, stasiun, terminal, jembatan, itu adalah bangunan transportasi yang merupakan jenis bangunan yang digunakan sebagai sarana untuk membantu kegiatan transportasi. Selanjutnya, bangunan air. Bangunan air merupakan jenis bangunan yang digunakan untuk sarana pengairan, seperti waduk, seperti pintu air, seperti tanggul. Itu adalah salah satu contoh struktur ya, bangunan air untuk mengaliri air dari hulu ke hilir ya. Yang selanjutnya adalah bangunan khusus. Bangunan khusus yang dibangun khusus untuk fungsi khusus dan tidak termasuk dalam ketiga jenis bangunan sebelumnya. Contohnya bangunan khusus adalah seperti menara listrik. Nah, ini bangunan khusus juga nih, menara listrik. Sutet, sebutan di sini sutet. Ini adalah bangunan khusus karena khusus untuk dibangun khusus untuk mengaliri listrik, kan, untuk menyambungkan listrik dari pusat ke penyalur, misalkan di daerah mana, PLN mana, itu dari pembangkit listriknya ke daerah penyalurnya. Terus bangunan mercusuar yang dibangun khusus untuk memantau para perenang atau bisa juga untuk memantau kapal. Itu adalah bangunan khusus, bangunan mercusuar. Selanjutnya bagian C adalah proses pembuatan model jembatan sederhana. Untuk dapat menguasai teknologi gambar konstruksi, tentunya harus menguasai ilmu tentang teknik gambar konstruksi atau teknik gambar bangunan. Berikut tahap-tahap membuat model jembatan sederhana. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, persiapan bahan dan peralatan. Yang ketiga, pembuatan. Ini bagian C ini adalah proses pembuatan model jembatan. Jadi kita di sini disuruh buat nih semacam praktik itu untuk membuat jembatan sederhana. Ini adalah tahapan-tahapannya: tahap perencanaan, yang kedua persiapan bahan, yang ketiga pembuatan. Kemudian sama aja tahapan proses pembuatan model jembatan sederhana dengan proses praktik kemarin ya. Nah, ada yang namanya perencanaan. Jadi semua apa yang pengen kita buat itu pastiin dulu, kita merencanakan itu, kita rencanakan dengan semaksimal mungkin, kemudian kita persiapkan bahan-bahannya, setelahnya kita baru udah buat ya apa yang kita sudah rencanakan. Terus jelasannya di sini, yang pertama perencanaan. Tahap awal yang dilakukan untuk membuat model jembatan sederhana adalah perencanaan. Tahap perencanaan diperlukan agar kita dapat menggambarkan model jembatan yang akan kita buat. Langkah-langkahnya, yang pertama ada gagasan, yang kedua gambar model, gagasannya apa, terus yang kedua modelnya seperti apa, itu membuat jembatan sederhana. Yang kedua persiapan bahan, bahannya apa aja. Yang pertama A, cutter atau pisau pemotong, B, penggaris, C, kertas kardus, D, gagang es, E, lem kayu atau lem bakar, F, benang putih. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan. Tahap ketiga adalah proses pembuatan atau pengaplikasian ide atau gagasan menggunakan bahan dan peralatan yang sudah disiapkan. Dalam pembuatan jembatan sederhana memiliki 11 langkah yang perlu dilakukan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Ini yang pertama adalah pengemasan.
Oh, bukan, ini bukan salah satu langkah dari pembuatan jembatan sederhana, tapi ini udah masuk bagian D, yaitu penyajian dan pengujian produk model bangunan dengan teknologi konstruksi. Bagaimana penyajian dan pengujian produk model bangunan dengan teknologi konstruksi? Pertama, pengemasannya. Itu pengemasannya miniatur market sebaiknya juga harus dikemas agar tidak mudah rusak. Nah, ini salah satu produk teknologi konstruksi miniatur atau market. Jadi harus dilakukan pengemasan agar tidak mudah rusak. Pada umumnya market bangunan dikemas menggunakan kotak kaca. Jadi market itu yang sebelumnya saya bahas ya, seperti contohnya market Mas tidak apa dulu kan, itu adalah salah satu market. Bagaimana kita membuat market dari kardus atau misalkan dari styrofoam, itu adalah market miniatur suatu bangunan. Jadi pengemasannya itu bagaimana miniatur dari hasil produk yang sudah kita buat itu kita kemas, harus dikemas dengan sebaik mungkin agar tidak mudah rusak. Nah, kalau yang seperti ini contohnya dikemas menggunakan kotak kaca, sama halnya dengan market masih dapat, bukan di dikasih meja dan juga diberi semacam kotak itu, dibuat kayak akuarium dari kaca kan. Jadi itu market tidak mudah rusak, tidak gampang hancur kan. Dengan demikian bentuk market tetap dapat dilihat dan terlindungi oleh debu. Itu pengemasan. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara pengujian produknya. Pengujian produk merupakan suatu proses atau prosedur dilakukan untuk mengukur keberhasilan suatu produk. Pengujian market atau miniatur jembatan dapat dilakukan dengan mengecek daya rekat lem pada bagian-bagian miniatur. Nah, kalau di sini pengujian produknya itu adalah dengan menguji tadi yang sudah dijelaskan praktek. Ini karena kita belum mengerjakan ya. Jadi di sini mengujinya itu dengan miniatur jembatan sederhana tersebut, yaitu dengan mengecek daya rekat lem pada bagian-bagian miniatur. Ini adalah salah satu pembahasan yang ada di bab 6. Yang pertama itu tadi pengertian teknologi gambar konstruksi, kemudian bagian B-nya macam-macam konstruksi bangunan, kemudian bagian C-nya adalah proses pembuatannya atau praktiknya, sedangkan yang bagian D-nya bagian keempat di mana caranya kita untuk menyajikannya atau pengemasan, dan juga bagaimana kita untuk menguji produk tersebut. Selanjutnya kita akan lanjut ke bab 7. Pembahasannya manipulasi dan fungsi teknologi konstruksi. Sama juga tujuan pembelajarannya mengidentifikasi jenis fungsi, sama ya, biar kalian perhatikan kembali. Nah, ini mengidentifikasi. Yang paling beda judulnya aja ditaruh di sini. Misalkan judulnya teknologi gambar konstruksi, memiliki tujuan yang berbeda-beda setiap bab. Cuma yang pada intinya setiap bab tujuannya sama, yaitu pertama mengidentifikasi jenis, fungsi, bahan, alat, dan proses karya teknologi konstruksi dan hasil rekayasa manipulasi teknologi konstruksi berdasarkan jenis dan fungsi, serta menyatakan pendapat. Itu adalah tujuan pembelajaran bab 7 ini, manipulasi jenis dan fungsi teknologi konstruksi. Apa isinya bab 7? Yang pertama, bagian A adalah jenis dan fungsi teknologi konstruksi. Jenis teknologi konstruksi yang pertama adalah sarana, yang kedua adalah prasarana. Jadi ini dibedakan menjadi dua macam jenisnya. Sarana apa itu? Contohnya adalah gedung bertingkat, rumah, dan sekolah. Sedangkan prasarana yaitu bangunan sipil seperti jalan, jembatan, rel, bandara, saluran irigasi, jalan bebas hambatan, bandar udara, bendungan, pelabuhan, dan sebagainya. Jadi jenis teknologi konstruksi dibedakan menjadi dua, yang pertama sarana, yang kedua prasarana.
Jadi sarana untuk belajar, sarana untuk pasien misalkan rumah sakit, terus sarana untuk tinggal rumah, sarana untuk kantor, berarti perkantoran, gedung bertingkat. Terus sedangkan prasarana adalah yaitu tadi bukan dari bagian sarana. Yang pertama contohnya itu ya semacam fasilitas publik, semacam kayak tadi jembatan, terus jalanan, bandara, saluran irigasi, jalan bebas hambatan, itu adalah salah satu contoh prasarana. Jadi jenis-jenisnya dibedakan menjadi dua. Sedangkan fungsi teknologi konstruksi juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama fungsinya adalah memberikan proses pembangunan suatu konstruksi menjadi lebih cepat, efisien, dan hemat material dengan standar kualitas tinggi. Selanjutnya, menjadikan sebuah bangunan lebih nyaman, aman, indah, dan terhindar dari ancaman bahaya, misalnya hewan maupun faktor alam lainnya seperti banjir. Itu fungsinya. Selanjutnya, seperti contohnya ini nih, jembatan yang dibangun dengan teknologi konstruksi sor beton dengan paduan batu pasir, semen, dan kombinasi besi. Ini contoh menggunakan teknologi konstruksi dari segi fungsi dan jenisnya masuk ke prasarana berarti ini. Nah, selanjutnya bagian B adalah karakteristik bahan, alat, dan teknik dalam teknologi industri. Karakteristiknya yang pertama adalah berbagai pengembangan teknologi konstruksi telah banyak dilakukan. Salah satunya adalah ditemukan mesin-mesin, alat-alat yang lebih praktis, baru, dan canggih. Kedua, pemilihan karakteristik bahan alternatif biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan berbagai bahan alternatif yang masih mempunyai fungsi serupa. Yang ketiga, teknologi konstruksi mempertimbangkan aspek estetika agar dapat meningkatkan nilai jual melalui modifikasi struktur bangunan dengan penambahan bahan-bahan pendukung yang bersifat artistik. Jadi karakteristik bahan, alat, dan teknik dalam teknologi industri. Karakteristik teknologi industri itu seperti alatnya, seperti bahannya, itu sekarang mengalami perkembangan yang lebih pesat ya. Dari mulai alat-alatnya itu udah canggih. Ada yang ibaratnya kalau dulu orang-orang konstruksi itu menggunakan manual gitu kan, seperti halnya mengukur untuk membangun rumah, untuk membangun suatu desain interior gitu kan, dia harus mengukur secara manual dengan meteran gitu. Wah, sekarang udah ada ibaratnya ukuran laser itu kan yang ditaruh di pot, itu udah canggih. Pokoknya teknologi alat-alatnya, kalau bahannya apa, kalau itu tadi salah satu contoh alat-alat yang digunakan untuk konstruksi. Kalau bahannya itu seperti apa contohnya yang canggih itu bahan-bahan. Kalau dulu seperti untuk atau bangunan kan yang dipakai bahan-bahannya itu masih ya bahan-bahan tradisional. Sekarang kan udah pakai zat-zat kimia, ada campuran ramuan apa semacam untuk biar dia itu cepat kering. Itu adalah bahan-bahannya semakin canggih, artinya semakin kemarin itu semakin mengalami perubahan karakteristik bahan, alat, dan tekniknya gitu. Salah satunya itu tadi kan penjelasannya itu berbagai pengembangan teknologi konstruksi telah banyak. Nah, salah satunya ditemukan mesin-mesin, alat-alat lebih praktis, baru dan canggih. Pada masa saat ini, kalau dulu mah kan masih belum ada gitu ya. Jadi semakin banyaknya alat-alat yang semakin banyaknya juga bahan atau alat dan tekniknya. Kemudian pemilihan karakteristik bahan alternatif biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan berbagai bahan alternatif. Alternatif itu adalah bahan yang digunakan ketika bahan yang dibutuhkan tidak ada, apa kita yang alternatif bahan selanjutnya gitu. Misalkan contohnya karena semakin kemari alat-alat lebih banyak ya, alat-alat atau pengembangan teknologi itu telah banyak ditemukan atau dilakukan,
maka ya pemilihan atau barang bahan alternatifnya itu jadi bertambah banyak juga. Contohnya di sini bahan alternatif itu seperti apa? Nah, semacam gini, misalkan kalian mau membangun suatu bangunan rumah, nah kita pakai yang namanya jasa untuk orang, untuk mencor rumah itu kan biasanya banyak tuh. Apa misalkan ada yang namanya semen, ini kan dari semen 3 roda itu kan banyak jasanya. Artinya misalkan dari satu yang pengen kita rencanain, yang udah kita rencanain tidak ada alternatif yang lain, bisa berupa manual, bisa juga berupa dari perusahaan yang lain, dari merek yang lain. Itu adalah salah satu bahan alternatif, bahan yang makin banyak, mudah didapat, maka kita juga bahan alternatifnya pun akan semakin banyak juga. Kemudian teknologi konstruksi mempertimbangkan aspek estetika. Jadi mempertimbangkan dari karakteristiknya itu mempertimbangkan aspek estetika yang artinya itu estetik yang lebih keren gitu, lebih bagus kalau kita lihat, lebih bagus seperti apa, itu sangat mempertimbangkan aspek estetikanya untuk meningkatkan nilai jual dan juga untuk modifikasi struktur bangunan dan dengan penambahan bahan-bahan pendukung yang bersifat artistik. Jadi estetika juga dan juga untuk menambahkan nilai jualnya dengan memodifikasi struktur bangunan tersebut sehingga menambah bahan-bahan pendukung yang bersifat artistik. Bahan-bahan yang digunakan pun bersifat artistik. Selanjutnya bagian slide 7, pembahasan yang pertama adalah dari karakteristiknya ya. Pembahasan pertama itu pertimbangan pemilihan bahan, alat dan teknik dalam teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi pada sebuah proyek berkaitan dengan material atau bahan, alat, teknologi konstruksi yang digunakan. Setiap material konstruksi memiliki karakteristik, kualitas bahan, dan metode pelaksanaan yang berbeda. Pada proyek konstruksi gedung bertingkat, jenis teknologi dan bahan konstruksi yang digunakan akan berpengaruh pada kemampuan, kekuatan, dan ketinggian gedung tersebut nanti. Salah satunya contohnya ini di samping bangunan pabrik yang dibangun dengan kerangka besi menjadi cepat dan mudah dibangun daripada beton. Ini adalah salah satu contoh dari karakteristik bahan alternatif yang digunakan. Kalau biasanya kita membangun rumah dengan besi secara manual, kan besinya dirakit dulu oleh tukangnya kan dengan manual. Sedangkan kalau dengan baja atau beton itu pabrik atau bangunan pabrik yang dibangun dengan kerangka besi ini, besi yang lebar-lebar ya, untuk kerangkanya itu lebih cepat ya, karena memang langsung jadi kerangka agar dibangun atau ditaruh di atasnya. Misalkan ini kan kerangka besi, ini kerangka besi. Ini adalah salah satu contoh dari pembahasan pertama ya, kan mempertimbangkan pertimbangan pemilihan bahan, alat dan teknik dalam teknologi konstruksi. Kemudian slide 8, pertimbangannya masih adalah pertimbangan penggunaan bahan konstruksi adalah sebagai berikut. Pertama, aspek arsitektur, yang kedua aspek fungsional, yang ketiga aspek kekuatan dan stabilitas struktur, yang keempat aspek ekonomi dan kemudahan pelaksanaan. Nah, ini pertimbangan sama halnya dengan tadi kan pembahasan 6. Pembahasan 6 pengertian teknologi dan berkonstruksi itu ada 5 syarat. Jadi syarat standar bangunan harus memenuhi 5 syarat, itu kan secara fungsional indah. Sama halnya dengan seperti ini, pembahasan bagian 8 ini kan
aspek arsitektur itu kan indah. Terus aspek fungsional, berarti sifat fungsional sama tadi dengan yang nomor satu, fungsional, indah, artistik. Kemudian yang C-nya itu bagian tiganya aspek kekuatan dan stabilitas struktur. Nah, di sini kan daya tahan lama, kuat dan tahan lama itu kan aspek kekuatan dan daya tahan struktur bangunan kan. Kemudian aspek ekonomi dan kemudahan pelaksanaan. Di sini juga ada ekonomis. Nah, tapi kalau di sini sampai 2, 3, 4 sampai 4, kalau dari segi standar suatu bangunan adalah 5 syarat. Yang tidak ada berarti kan sehat dan higienis. Nah, di sini nggak ada sehat dan higienis karena menyangkut aspek atau pertimbangan pemilihan konstruksi suatu bangunan, bukan untuk penilaian secara bangunan itu sendiri. Ya, secara bangunan itu sendiri yang digunakan untuk kita. Sedangkan kalau ini kan aspek untuk membangunnya, membangun gedung tersebut, membangun suatu bangunan tersebut. Nah, kemudian bagian 2-nya penggunaan bahan logam dalam konstruksi. Berikut adalah jenis bahan baja utama yang bisa digunakan dalam konstruksi bangunan di Indonesia. Nah, yang pertama baja wood plank atau WF, yang kedua baja WNP, yang ketiga baja lipid channel, yang keempat baja katutan. Ini adalah salah satu jenis baja yang bisa digunakan untuk bangunan konstruksi yang ada di Indonesia. Itu penggunaan bahan logam maksudnya. Kemudian yang kelimanya itu besi siku. Besi siku juga saya sering dengar nih, besi siku kan. Yang keenamnya steel pipe. Steel pipe, penggunaan steel pipe adalah bracing kolom arsitektur secondary beam dan komponen arsitektural. Yang ketujuh adalah baja T-beam. Sebuah T-beam yang digunakan dalam konstruksi merupakan sebuah struktur bearing logam yang berbentuk penampang V. Itu adalah jenis dari baja ringan atau logam yang bisa digunakan untuk bangunan konstruksi yang ada di Indonesia. Ya, paham baja kan? Bukan juga pernah juga maksudnya itu untuk membuat suatu bangunan konstruksi menggunakan baja atau bahan logam seperti ini. Ini mah kita buat mempelajari aja gitu kan, apa aja sih mereknya biar kita tahu kan gitu. Sama-sama belajar ini berarti ya, bajanya apa aja, ada baja wood plank, ada baja WNP, ada baja lipid channel, ada baja cat hitam. Nah, yang kalau yang besi berarti besi siku, ini steel pipe. Nah, yang ketujuh baja T-beam, masing-masing baja. Selanjutnya slide ke-11 adalah yang kedua masih ya. Keuntungan konstruksi baja. Apa ya keuntungan konstruksi baja? Keuntungannya adalah bahan konstruksi dari baja memungkinkan pekerjaan menjadi semakin cepat di lokasi karena jenis rakitan lebih banyak dilakukan di pabrik. Itu adalah keuntungan konstruksi baja. Nah, kekurangan dari konstruksi baja adalah dapat kehilangan kekuatan pada suhu tinggi sehingga rentan terhadap kebakaran. Ini kekurangan dari konstruksi baja. Ada keuntungannya, ada kekurangannya, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Selanjutnya, penggunaan bahan kayu dalam konstruksi. Kalau tadi dari bahan logam atau baja, yang ketiga ini bahan dari kayu. Konstruksi kayu dalam suatu bangunan biasanya menggunakan teknik sambung. Sambungan kayu adalah dua batang kayu atau lebih yang disatukan sehingga menjadi satu batang kayu yang panjang. Sambungan kayu dibedakan menjadi 3 kelompok. Pertama sambungan kayu arham panjang, yang kedua sambungan kayu arham lebar, yang ketiga sambungan kayu mendidih. Kemudian yang keempat, penggunaan bahan bambu dalam konstruksi. Jadi ini karakteristik bahan yang digunakan dalam sebuah konstruksi. Ada logam, tadi ada baja, ada kayu, ada bambu.
banyak. Kalau kayu dan bambu ini udah sering saya, tapi kalau baja ini saya juga tahu juga nama-nama ini. Baja besi, apa namanya, Dewi Plan, besi itu mau udah sering. Bahan-bahan yang digunakannya gitu. Nah, selain dimanfaatkan sebagai alat dan perabotan rumah tangga, bambu juga dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi bangunan. Bambu diklaim memiliki tingkat kekuatan yang setara dengan besi dan baja, asalkan sudah diolah sedemikian rupa terlebih dahulu. Berikut keunggulan bambu sebagai bahan bangunan. Yang pertama, harga yang lebih murah. Yang kedua, bentuk bobot yang ringan. Yang ketiga, bersifat elastis. Yang keempat, ramah lingkungan. Yang kelima, setara dengan baja. Yang keenam, tampilannya alami. Itu adalah keunggulan dari bambu. Kekurangannya apa? Kekurangannya sedikit. Mungkin kekurangannya tidak tahan lama gitu, karena beda antara baja dengan bambu atau dengan kayu. Bambu kan memang lebih kuat misalkan mungkin, tapi kan kekurangannya di situ, tidak bisa bertahan lama. Kalau baja dan kayu bisa bertahan lama. Kalau bambu dibiarkan gitu saja, di apa namanya, kita menggunakan bambu untuk sebuah konstruksi, itu bisa lapuk kan, bisa tidak bertahan lama. Bisa juga bambu digunakan untuk dalam lapisan toran suatu kerangka bangunan, itu juga tidak bisa bertahan lama karena bambu kan yang bersifatnya elastis. Ya walaupun memang dari segi kekuatannya, dari segi fungsinya sama gitu dengan baja, dan juga secara ekonomi lebih murah, bobotnya juga lebih ringan, sifatnya juga elastis, enggak seperti baja yang kuat kan, kokoh, sekalinya patah ya patah langsung gitu kan, ketimbang bambu ya, itu kan kalau bambu nggak langsung patah. Untuk buat konstruksi itu emang lebih bagus untuk penyangga, misalkan penyangga tukangnya atau penyangga bangunannya, itu lebih bagus menggunakan bambu. Tapi kalau untuk struktur bangunannya itu mungkin lebih bagus pakai besi atau baja atau juga kayu. Jadi tidak merekomendasikan dengan bahan bambu ini. Kemudian bagian C-nya di sini adalah mengenal berbagai bentuk manipulasi jenis dan fungsi teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi dapat diwujudkan dengan cara-cara yang lebih mudah dan praktis sebagai latihan pengembangan kemampuan berkarya 3 dimensi. Cara baru tersebut adalah dengan melakukan manipulasi jenis dan fungsi sebuah teknologi konstruksi. Wujud manipulasi adalah dibuatnya berbagai miniatur bangunan, rumah bertingkat, kantor, dan infrastruktur sipil, mulai dari jembatan, irigasi, pelabuhan udara, pelabuhan laut, maupun peralatan rumah tangga. Miniatur dapat diproduksi dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan kita, menggunakan teknik-teknik sederhana. Nah, ini adalah kita mengenal berbagai bentuk manipulasi jenis dan fungsi teknologi konstruksi. Bentuk-bentuknya akan kita buat secara sederhana, miniatur, menjadi maket kegiatan, misalkan maket masjid, maket sekolah. Itu adalah suatu karya yang bisa dijadikan jenis karya mempunyai nilai jual gitu, dan menggunakan alat atau bahan-bahan yang sudah tidak digunakan. Bahannya pun bisa kita temukan di lingkungan sekitar kita. Nah, untuk membuat miniatur tersebut pada prinsipnya dapat dikerjakan dengan teknologi konstruksi sederhana dan tidak sulit teknologi konstruksi yang sesungguhnya. Yang kita pelajari di sini ini kan jenis-jenis teknologi konstruksi untuk sesungguhnya kan, seperti contohnya kita ini bahan-bahan yang digunakan atau bahan logam, konstruksi baja. Ini kan kita pelajari jenis konstruksi untuk bahan bangunan sesungguhnya. Tapi pada intinya kita akan mempraktikkan atau membuat karya suatu bangunan itu secara miniatur. Membuat itu dengan berbagai bentuk manipulasi jenisnya, fungsinya, itu menggunakan teknologi konstruksi yang sudah kita pelajari ini.
Seperti tadi kan kita membuat miniatur jembatan secara sederhana, itu kita bisa terapkan apa yang sudah kita pelajari di teknologi konstruksi ini, bisa kita terapkan dengan secara sederhana dan tidak sesulit teknologi konstruksi sebelumnya. Kemudian masih bagian C, tahapan proses berkarya pembuatan miniatur sebagai pelatihan untuk manipulasi rekayasa teknologi konstruksi adalah sebagai berikut. Nah, ini tahapan atau proses pembuatannya. Yang bagian A-nya itu pencarian gagasan ide, bentuk, dan ide konstruksi. Yang kedua, penyempurnaan gagasan menjadi gambaran visual, tahap perencanaan desain. Setelah kita mencari gagasan, ide, bentuk, dan ide konstruksinya, bagaimana kita membuat gambaran visual. Apa kita gambar dulu, misalkan kita mau bangun market miniatur bangunan rumah kita misalkan. Sebelum kita membuatnya, kita pertama ide dan gagasan kan udah ada. Ide gagasannya itu tadi kita mau ingin membuat rumah kita. Nah, bagaimana setelah ide gagasan sudah ketemu, ya itu kita penyempurnaan gagasan tersebut menjadi gambar visual. Apa kita gambar dulu kan, apa kita buat ininya, apa bahan-bahannya, apa ada yang diperlukan. Terus prosesnya adalah yang ketiga ini, pemilihan media. Pemilihan media yang ingin digunakan apa. Misalkan kita mau menggunakan dari kardus, atau bisa dari styrofoam, atau bisa juga dari karton. Nah, itu adalah pemilihan medianya. Bagian keempatnya adalah perwujudan ke bentuk yang diinginkan, atau bagian keempatnya adalah proses pembuatannya. Selanjutnya bagian D, penyajian dan pengujian produk model bangunan dengan teknologi konstruksi. Setiap bab di PowerPoint prakarya ini pasti akhirnya itu kita mempelajari pengemasan dan pengujian produk. Bagaimana kita mengemas hasil karya kita dan bagaimana caranya kita untuk menguji suatu produk yang kita hasilkan. Kenapa kita untuk mempelajari atau untuk yang sudah kita pelajari, kita kemas, kita simpan dengan sebagus mungkin, dan juga untuk menguji suatu produk yang kita hasilkan agar nilainya itu lebih bagus, atau ada nilai jualnya yang lebih tinggi karena kita sudah uji produk tersebut. Kemudian produk, jadi pengemasannya apa? Pengemasan dilakukan untuk menyiapkan produk agar dapat disimpan atau agar siap disimpan, dipakai, distribusi, atau dipasarkan. Tadi kalau kita membuat market, ya pengemasannya dengan kaca, dengan seperti akuarium itu, dibuat akuarium kaca untuk menutupi market tersebut. Nah, pengujian produknya adalah dengan mengecek satu-satu struktur dari market tersebut, mengecek lemnya apakah rekat, kuat, apakah masih kurang lemnya gitu. Itu adalah pengujian produk dari konstruksi atau dari segi teknologi konstruksi di suatu bangunan yang kita pelajari saat ini. Sampai di sini sudah habis ini ya, bab 7, manipulasi jenis dan fungsi teknologi konstruksi. Bab 7 sampai di slide 16, ada 16 slide. Di bab 6 teknologi gambar konstruksi, sedangkan bab 7-nya manipulasi jenis dan fungsi teknologi konstruksi. Dari sini ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di komentar Google Classroom. Kemudian absennya jangan lupa diisi di Google Form, atau yang ingin ditanyakan melalui WA silakan. Dan untuk yang tatap muka tidak usah mengisi absen kembali di daftar hadir Google Form.
berusaha mengisi absen kembali. Jadi yang di Google Form itu untuk yang belajar dari rumah. Jadi kan yang tatap muka misalkan 20, berarti yang isi absen daftar hadir Google Form satu kelas mungkin ada 22 atau 20 orang. Jadi sisanya kan langsung gitu, yang tatap muka nanti saya absen langsung di daftar hadir fisik yang sudah saya pegang. Sampai di sini yang ditanyakan silakan di komentar ya, mudah-mudahan dapat dipahami, dapat dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.